Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di rest area kilometer 207A Palikanci Cirebon dan juga rekan Toy Iskandar di Jalan Raya Pantura. Kita akan ke Nata Arman terlebih dahulu. Nata, bagaimana suasana terkini di Palikanci? Apakah sudah padat merayap di sana? Ya, selamat malam Oli dan juga pemirsa. Beginilah suasana di Tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 207, yang mana pada malam hari ini terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi, berbeda sekali dengan tadi sore sekitar pukul 3 sampai dengan pukul setengah 8 malam, yang mana tadi sempat terjadi penumpukan kendaraan akibat banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aktivitas berbuka puasa, kemudian juga beristirahat, karena seperti ketahui bersama bahwa untuk dari kilometer 70 tol Cikampek Utama seperti berlakukan sistem one way pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat, kemudian juga sampai dengan kilometer 188. Namun ketika dilihat lagi situasinya, ternyata untuk dari traffic counting mencapai 5.000 lebih kendaraan, sehingga dilakukanlah perpanjangan dari sistem one way yang mencapai 210 km. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa apabila tadi kita bandingkan dengan sore hari, tadi banyak sekali kendaraan-kendaraan yang menepi di bahu jalan untuk menggunakan bahu jalan karena tidak terbagian rest area. Namun diprediksi juga dari kepolisian mengatakan bahwa untuk rest area sendiri ini akan kembali terjadi kepadatan ketika pagi hari menjelang sahur. Karena bagi masyarakat-masyarakat yang melakukan perjalanan dari malam hari, ini mengincar untuk menghindari dari kepadatan dan juga menargetkan sampai lokasi pada pagi hari atau siang hari. Mengingat pada siang hari tentunya diprediksi akan terjadi kemacetan yang lebih parah, terutama pada besok hari tanggal 28 Maret 2025 yang menjadi salah satu titik puncaknya. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan seperti tiga sumbu atau kendaraan-kendaraan truk yang melintas, kemudian ini dilarang juga untuk melakukan perjalanan melalui tol Trans Jawa yang mengarah ke timur, sehingga dialihkan ke jalur-jalur arteri seperti Pantura. Kemudian juga untuk kendaraan-kendaraan juga diberlakukan juga sistem ganjil genap dan juga pemberlakuan sistem maksud kami diskon tarif tol 20% yang dimulai pada hari Senin kemarin hingga dengan saat ini masih diberlakukan, sehingga ini memudahkan masyarakat untuk melakukan akses ataupun melakukan mudik 2025. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk jalur arteri sendiri ini diprediksi akan terjadi kemacetan yang begitu parah karena mengingat beberapa lokasi yang menjadi titik pusat keramaian ataupun rest area yang tidak kebagian bagi masyarakat yang ingin melakukan istirahat, ini diarahkan untuk keluar tol, kemudian melalui jalur-jalur arteri, karena di jalur arteri juga banyak sekali rest area yang bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin istirahat, karena memang idealnya untuk berkendara sendiri ini maksimal 4 jam. Ketika sudah melebihi dari 4 jam, maka kondisi tubuh akan mengalami kurang fit seperti awal-awal, sehingga membutuhkan istirahat sejenak dan juga mereka free untuk tubuh dan juga pengecekan kendaraan. Dan juga untuk mengingat saat ini cuaca sedang tidak stabil, ketika tadi sore sempat diguyur hujan deras, kemudian juga tadi sempat kembali panas. Ini juga menjadi atensi bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik agar mengecek kembali kendaraan Anda seperti pengereman, kemudian dari ban dipastikan tidak botak, karena mengingat ketika jalan ini licin akibat diguyur hujan, tentunya akan berbahaya ketika Anda tidak bisa menstabilkan kendaraan Anda dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Alvin. Baik, terima kasih Nata Arman. Selanjutnya kita beralih ke Toy Iskandar. Toy Iskandar, bagaimana kondisi terkini di Jalan Raya Pantura? Ya, baik Olia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memasuki puncak arus mudik pada H-3 jelang Lebaran. Suasana arus lalu lintas di Cirebon, Jawa Barat terpantau padat merayap. Nah, seperti di belakang Olia, di mana ribuan kendaraan sepeda motor yang masih mendominasi jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat ini terus dipadati ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan di mana ada beberapa titik kepadatan di Kabupaten Cirebon sendiri, salah satunya di Jalan Pemuda ini, di mana ribuan kendaraan sepeda motor terjebak kepadatan. Lantaran ini juga diakibatkan dengan adanya durasi lampu merah, sehingga ribuan kendaraan sepeda motor ini terjebak kepadatan. Dapat kami informasikan juga seperti di layar kaca Aulia ini, dengan adanya ribuan kendaraan yang bergerak dari arah
Jakarta menuju Jawa Tengah ini banyak pemudik yang mengabaikan keselamatan mereka. Di antaranya banyak pengendara yang masih melakukan banyaknya barang-barang seperti di bawaan mereka. Salah satunya ada anak, dari istri yang barang berlebihan seperti itu. Dan tidak hanya itu, Olia, tadi akibat adanya imbasnya one way yang diberlakukan tol dari kilometer 70 hingga 240 hingga Pejagan, dengan adanya imbas tersebut juga dari kedua arah, dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta, mengalami kepadatan, sehingga petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota sendiri merekayasa arus lalu lintas sendiri, yakni dengan adanya kepadatan di jalur titik-titik persimpangan tersebut juga petugas kepolisian merekayasa dengan mengalihkan arus kendaraannya ke jalur arteri lewat Tiga Berlian hingga via Karangampel Indramayu, dan di mana juga masih banyaknya truk-truk atau warga lokal yang masih di sepanjang Jalan Pantura ini juga mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas. Nah, dan di mana di persimpangan Pemuda ini juga bisa terlihat hingga 3 menit sampai 2 menit. Baik. Begitu dengan durasi lampu merah ini. Baik, Toh Iskandar, Seperti apakah itu. Anda bisa memperlihatkan mungkin kepada kami situasi di belakang Anda? Terlihat seperti ada kepadatan di belakang Anda, tolong diperlihatkan kepada pemirsa juga. Ya, seperti ini, Aulia. Suasana lalu lintas di jalur arteri Kabupaten Cirebon sendiri, di mana ribuan kendaraan sepeda motor memasuki puncak arus mudik pada H-3 jelang Lebaran ini. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Pulau Jawa, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini terus melintasi di sepanjang jalur arteri Kabupaten Cirebon sendiri. Dan iring-iringan kendaraan sepeda motor ini bisa dapat melaju kecepatannya dengan di bawah 50 km per jam sendiri. Kondisi ini juga diakibatkan dengan adanya di titik-titik persimpangan yang mempertemukan arus seperti itu. Dan di Kabupaten Cirebon hingga Kota Cirebon sendiri banyaknya titik-titik persimpangan seperti itu, Aulia. Dan tidak seperti jalur-jalur arteri Pantura lainnya, salah satunya di Kabupaten Subang dan Indramayu itu tidak adanya titik-titik persimpangan, sehingga para pemudik sepeda motor itu terus melintasi di sepanjang jalur arteri tersebut. Namun, Aulia, hingga memasuki di perbatasan Indramayu hingga perbatasan Losari Jawa Tengah tersebut banyak titik-titik persimpangan gitu. Dan salah satunya di arteri Arjawinangun sendiri banyaknya durasi lampu merah gitu. Dan di sini juga sangat membahayakan sebenarnya dengan adanya durasi lampu merah. Nah, kalau terlihat kendaraan yang bergerak ini dari arah kota Siliwangi Cirebon yang menuju, ada yang mengarah ke jalur ke Kuningan, ada yang menuju ke jalur Jakarta juga. Nah, kita lihatkan juga Aulia dan juga pemirsa, di mana di petugas kepolisian ini juga sudah bergerak dan dari arah Jawa Tengah dan menuju Jakarta. Baik, terima kasih rekan Toh Iskandar dan Nata Arman tadi melaporkan langsung terkait dengan puncak arus mudik 2025.